Amin ya rabbal alamin. Ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali daripada pertemuan kita di kesempatan siang hari ini, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita tentunya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan wasilah kita baca Fatihah, Allah senantiasa akan memberikan yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, sehingga dengan kesehatan ini kita bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Al-Fatihah yang akan kita baca ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pahalanya ditujukan untuk arwah kaum muslimin dan muslimat, arwah orang-orang tua kita, ayah dan ibu kita, keluarga-keluarga kita, jamaah-jamaah kita yang kesemuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini sudah berada di alam barzah. Khususnya buat pengarang kitab yang akan kita baca pada kesempatan siang hari ini, wabil khusus lagi buat segenap orang-orang tua kita dan guru-guru kita semuanya, terutama untuk Bapak Kiai Haji Muhammad Thohir bin Haji Dailun, Bapak Kiai Haji Muhammad Siddiq bin Haji Daud, Bapak Kiai Haji Rahmatullah Siddiq, Bapak Kiai Haji Isa bin Haji Daud, Bapak Kiai Haji Tabrani Thohir, Bapak Kiai Haji Asnawi Thohir, Bapak Kiai Haji Abdurrahim bin Haji Abdullah, Bapak Kiai Haji Hibatullah Siddiq, Bapak Kiai Haji Ubaidillah Isa, Bapak Kiai Haji Ahpas bin Haji Tabrani, Bapak Ustaz Haji Qasim Haji Nasir, Bapak Ustaz Haji Hasuki Nasir, guru kita Bapak Kiai Haji Kahmas Siddiq, Bapak Kiai Haji Muhammad Ghazi, Bapak Kiai Haji Balia Isa, Bapak Ustaz Haji Ahmad Dumyati bin Kiai Haji Tabrani, serta usul dan puruknya, dengan harapan kelak semoga arwah mereka senantiasa ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah ala tilkan niyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihil kiram. Syai'un lillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahi munshil khalqi min adami, summa sholatu alal mukhtari bil qidami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi mada zamani. Li khamsatun utfi biha harral wabail hatima al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Ya muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami. Wal ali wassahbi summa tabi'ina fahum ahlut tuqa wan naqa wal hilmi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Segenap para ustazat, para ibu-ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita buka kitab pedoman kita pada kesempatan siang hari ini, melanjutkan bacaan pada 2 minggu yang lalu. Bacaannya wa maknas sanami fil asli. Kita masih membahas tentang cabang iman yang ke-26 yang belum selesai terkait tentang jihad. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihil mutamassikina bil kitabi was sunnah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-daraini amin. Wa maknas sanami fil asli, dan bermula maknanya lafaz as-sanam menurut asalnya martafa'ah min zuhril jamali, sesuatu yang tinggi dari pundaknya onta. Jadi kalau kita mau artiin tuh as-sanam itu artinya punuknya onta. Jadi onta itu kan ibu, ya kalau kita mau naik onta tuh ada yang tinggi tuh. Nah itu punuknya onta. Di biasanya di dekat ya lehernya. Mungkin ibu
yang udah pergi haji, pergi umroh, pasti diajak ngelihat onta. Nah, begitu. Pasti diajak ngelihat onta. Kadang-kadang ada yang naik tuh. Kalau dulu di awal-awal di kawasan Padang Arafah tuh biasanya ada onta yang dihias. Ya, didandanin Bu. Cakep itu onta didandanin. Nah, itu di Padang Arafah. Nah, ibu kadang-kadang tuh kalau lagi haji atau lagi umroh diajak ke situ. Diajak jalan-jalan dulu ya ke Arafah. Pada foto tuh di onta ada yang naik. Nah, sekarang udah nggak boleh di kawasan Padang Arafah, diganti yaitu di kawasan Hudaybiyah. Ada yang namanya peternakan onta di Hudaybiyah. Nah, itu kita bisa ngelihat onta. Ada yang beli susu onta. Ada kencing onta dijual juga. Ya, kencing onta. Ternyata kencing onta sama susunya lebih mahal kencingnya. Bener Bu. Ya, jadi kencing onta itu lebih mahal kebanding daripada susu onta. Dulu saya sempat nanya, kok bisa begitu? Katanya kalau air susunya tiap hari bisa diproduksi, gampang. Tapi kalau kencing onta lama, sebab kencingnya bisa-bisa seminggu sekali baru kencing onta. Ada yang 3 hari baru kencing. Tuh, jadi kencingnya onta lebih mahal. Kadang-kadang ada yang perlu beli, katanya buat obat. Nah, seperti itu. Jadi kata orang-orang tuh kalau kita ke Mekah, kita ke Madinah, belum ngelihat onta, belum foto sama onta, samanya belum ke Mekah katanya. Nah, gitu. Jadi ibu-ibu pasti ngelihat onta, kadang-kadang foto dekat onta. Nah, itu nanti ada punuk onta namanya. Kan kemarin ada hadis Nabi tuh bunyinya Rasul amri al-islamu wa amuduhu as-sholatu wa zirwatu sanamihi al-jihadu. Itu kalimatnya begitu. Jadi Rasul amri al-islam, pangkal dari segala urusan itu Islam. Jadi Islam modalnya ya. Kemudian wa amuduhu as-sholat, kata Nabi tiangnya itu adalah sholat. Nah, wazir watu sanamihi, puncaknya itu jihad. Nah, begitu. Jadi lagi cerita tentang sanam. Jadi sanam itu artinya punuk onta asalnya. Wa yasihu ayyurada bil jihadi fil hadisi, dan sah yang dimaksud dengan jihad di dalam hadis ini mujahadatun nafsi, yaitu melawan hawa nafsu. Jadi yang namanya jihad bukan berarti kita berperang melawan orang-orang kafir saja. Artinya enggak semata itu. Tetapi ada lagi arti yang lain yang disebut dengan jihad. Ya, di sini adalah mujahadatun nafsi, berjuang melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Sebab memang kadang-kadang hawa nafsu ini selalu mendorong manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan yang dilarang. Itu biasanya hawa nafsu begitu. Nah, makanya kita harus lawan. Kita harus melawan hawa nafsu yang selalu mendorong manusia untuk berbuat dosa dan maksiat. Nah, itu namanya jihad juga. Di dalam Al-Quran tuh Bu, ada firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innan nafsa la ammaratum bisu. Nah, itu di dalam surah ya Yusuf. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu mendorong manusia, memotivasi manusia untuk berbuat dosa dan maksiat. Makanya kewajiban kita untuk melawan. Jangan kita ikutin hawa nafsu. Kalau hawa nafsu pengennya ke kanan, kita ke kiri. Kalau hawa nafsu pengen ke kiri, kita kemana? Ke kanan. Kalau hawa nafsu pengen ke depan, kita
ke belakang. Kalau hawa nafsu ngajaknya ke belakang, kita ke depan. Itu harus kita selalu lawan, jangan diikuti. Emang yang namanya hawa nafsu kelihatannya manis, enak, tapi akhir-akhirnya itu nanti kita akan melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ini termasuk jihad juga. Makanya kata pengarang kitab nih, mujahadatun nafsi bi ayyakupaha. Jadi melawan hawa nafsu dengan cara dia menahannya anis syahawati, dari syahwat, dari keinginan-keinginan. Wa yamna'uha anil istirsali fil lazzat, dan menghalanginya ya anil istirsal, untuk terus yang ngikutin fil lazzati, di dalam kelezatan-kelezatan. Tuh kadang-kadang namanya hawa nafsu inginnya Masya Allah yang enak-enak saja. Ya itu biasanya. Nah makanya kita harus lawan. Saya sering katakan ibu, ya musuh kita itu sebenarnya cuma ada dua. Musuh kita ada berapa bu? Dua. Satu iblis, setan, yang memang Allah udah jelaskan. Ya kata Allah dalam Al-Quran, innasyaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang sangat nyata. Makanya kita jangan ngikutin setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali kamu mengikuti langkah-langkahnya setan. Jangan sekali-kali kamu mengikuti godaan, rayuan setan. Karena memang setan, iblis itu selalu apa? Selalu ya mengajak manusia untuk berbuat dosa dan maksiat. Kalau kita mau melakukan kebaikan, digodain tuh bu sama iblis. Jangan. Tuh sehingga ada rasa nanti malas dan lain-lain sebagainya. Itu berarti kita udah digoda sama setan. Termasuk kalau kita mau berinfak, mau bersedekah. Kita mau berinfak, mau sedekah, dari rumah tuh udah niat, saya ntar kalau ada kotak amal yang lewat, saya mau masukin uang 100.000. Cakep itu dan niatnya. Tapi ntar setan datang, iblis datang, jangan kegedean. Tuh, iya, jangan kegedean. Kata setan dalam Al-Quran, asyaitanu ya'idukumul faqra. Tuh, jadi setan itu selalu nakut-nakutin kepada kamu, kepada kita manusia. Kalau mau sedekah, awas jangan, ntar miskin. Tuh begitu. Itu setan begitu. Makanya kalau kita mau ngasih ya kotak amal, mestinya kita mau ngasih 100.000. Jangan dah, kegedean. Tuh ditukarin jadi 50.000. Ya, ditukarin jadi berapa? 50.000. 50.000 dah. Bismillah dah, antar saya mau masukin kotak amal 50.000. Kata setan jangan kegedean juga. Tuh. Akhirnya ditukarin lagi 50.000 jadi berapa? 20.000. Cari-cari 20.000 dah. 20.000 mau masukin. Setan ini selalu terus bisikin kita, Bu, jangan bu, 20.000 masih kegedean bu. Nah, ditukarin lagi, jadi berapa? 10.000. 10.000 udah bismillah. Dibisikin lagi, Bu, jangan bu, 10.000 masih kegedean. Iya gede banget nih 10.000 ya. Tukarin lagi jadi berapa? 5.000. Ya. 5.000 masih dibisikin juga. Akhirnya 2.000 yang masuk. Ya. 2.000 lagi. Ya Allah, kita tuh bu, kalau yang namanya mau berinfak 100.000 terasa gede banget. Padahal ibu kalau ke Indomaret, ke Alfamart bawa 100.000 cukup apa kurang? Tuh jawabannya ibu ya. Kurang. 100.000 dibawa ke Indomaret kagak dapat apa-apa.
Ya Ustaz 100.000 baru sampai depan pintu udah kurang balik lagi. Tuh. Tapi kalau kita mau beramal 100.000 kayaknya gede banget. Nah itu yang dimaksud asyaitonu ya'idukumul faqr. Jadi setan itu selalu nakut-nakutin kepada orang tuh, pada manusia yang mau berinfak, awas ntar miskin. Nah sementara Nabi ngajarin apa? Manakoso ya malun bis sodaqah bal yazdad. Jadi kata Nabi, harta tidak akan kurang dengan sebab kita bersedekah, tetapi itu harta semakin bertambah, semakin berkah, semakin berkembang. Tuh begitu. Jadi kan beda banget. Setan kasih tahu dengan sedekah jangan ntar miskin. Tapi Nabi ngasih tahu tidak akan orang itu berkurang hartanya dengan sebab bersedekah, bahkan itu semakin bertambah, berkembang dan semakin berkah hidup dan kehidupannya. Nah tinggal kita dan nih kira-kira kita ngikutin yang mana? Ngikutin anjuran Nabi apa ngikutin anjurannya setan iblis? Nah itu adanya di diri kita. Yang bisa menang yang imannya kuat. Itu kalau iman seseorang itu kuat mantap, berarti dia bisa ngelawan bujukan rayuan setan. Tuh begitu. Jadi jangan sampai kita nanti kalah dengan godaan-godaan setan. Ini termasuk jihad. Termasuk jihad melawan hawa nafsu. Nah ini yang disebut al-jihad. Jadi jihad itu nggak mesti kita perang melawan orang kafir saja, tetapi jihad masuk juga bagaimana kita bisa melawan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Jadi setan, iblis dan hawa nafsu itulah musuh kita dua yang paling besar dalam hidup dan kehidupan ini. Yang lainnya nggak ada musuh lagi. Cukup dua aja nih yang harus kita lawan setiap saat, setiap hari, setan dan hawa nafsu. Kemudian kita lanjutkan wa yulzimuha fi'lul awamiri, melazimkan melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabul manahi, dan menjauhkan segala hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu, kalau kita pengen selamat, hidup kita berkah, sebenarnya cuma 3 yang perlu kita laksanakan. 1, terus menerus istiqomah melaksanakan segala perintah-perintah Allah. Pokoknya perintah Allah laksanakan, karena itu kewajiban. Yang kedua, jauhkan daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Perbuatan dosa, perbuatan yang haram, jauhkan. Nah yang terakhir, yang ketiga, yuk kita perbanyak amal-amal sunnah. Nah 3 aja. Kalau kita udah bisa nih 3 kita kerjakan, insya Allah kita termasuk orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Yang wajib dikerjakan, yang haram, yang dosa ditinggalkan, yang sunnah yuk kita perbanyak, kita rajinin. Sholat misalnya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, ini namanya kewajiban. Yang 5 ini nih benar-benar tekuni, jangan sampai ditinggalkan. Ini kewajiban. Kalau puasa Ramadan, itu kewajiban. Nah kalau yang haram-haram tinggalkan. Misalnya yang haram apa? Makan ribawi. Nah ini tolong tinggalkan ibu-ibu. Sekarang banyak nih hal-hal yang termasuk berbau ribawi. Nah ini tinggalkan. Jangan sampai kita makan hal-hal yang berbau ribawi. Terus dengan hal-hal yang enggak benar, yang batil. Pokoknya yang haram-haram tinggalkan semuanya. Nah kemudian yang ketiga, yang sunnah-sunnah tuh
kita kerjakan, kita tekuni. Qobliyah, ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, sholat witir. Nah itu jangan sampai ditinggalkan. Ya, jadi tekun yang sunnah-sunnah. Kalau Nabi ngajarnya gampang-gampang dulu. Kalau mau masuk ke dalam masjid baca doa, ya duduk di masjid jangan lupa niat iktikaf. Ya keluar dari masjid nanti ada baca doa lagi. Nah kemudian kalau mau makan jangan lupa pakai tangan kanan baca bismillah. Selesai makan baca doa minimal alhamdulillah. Mau tidur, nah itu sunnah baca doa. Bangun tidur sunnah baca doa. Itu yang begitu-begitu dulu kerjakan, biasakan. Nah seperti itu. Itu namanya nanti kita akan membiasakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah baru dah kalau malam minimal sholat witir jangan ditinggalin walaupun 1 rakaat. Kalau kita belum bisa banyak 1 rakaat, kalau masih bisa 3 rakaat. Ya apalagi yang udah bisa ngamalin 11 rakaat. Ini kira-kira di sini ada Bu yang malam sholat witirnya 11 rakaat, nunjuk coba. Ya, wah hebat banget. Sholat witirnya 11 rakaat. Tapi minimal 3 rakaat. 3 rakaat jangan kita tinggalkan. Nah sholat duha itu jangan kita tinggalkan sholat duha. Ya, jadikan ibadah itu sebagai kebutuhan. Jangan dijadikan beban ibu-ibu. Sehingga kalau kita jadikan kebutuhan enak rasanya. Ya, jadi kalau kita sholat kebutuhan, kalau belum sholat ada yang kurang. Kayaknya saya belum ngapain ini, udah jam 10 siang. Oh saya belum sholat duha, yuk kita sholat. Walaupun ibu lagi sibuk bagaimanapun juga, sholat duha jangan ditinggalkan. Walau cuma 2 rakaat. Nah ini yang begini-begini yang sunnah-sunnah namanya. Nah insya Allah tuh kalau 3 ini udah kita benar-benar perhatiin, nanti kita termasuk daripada manusia yang mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Kita udah termasuk jihad namanya, melawan hawa nafsu. Nah itu kita udah bisa ya menjalankan itu semuanya. Wahadza, dan ini huwal jihadul akbar, merupakan jihad yang paling besar. Jadi jihadun nafsi itu Bu termasuk al jihadul akbar, termasuk jihad yang paling besar. Wa huwa afdalu min jihadil kufar, yaitu dia lebih afdal, lebih mulia kebanding daripada jihad melawan orang-orang kafir. Tuh, ternyata jihad melawan hawa nafsu itu ganjaran pahanya lebih besar kebanding daripada jihad melawan orang-orang kafir. Qala nazimu, berkata nazim, Rabit tasabbat addi khumsa maghanimin hatta yuparriqahul imamul hakimu. Rabit artinya bersiagalah. Tasabbat, tasabbat artinya teguhkanlah hatimu. Addi, laksanakanlah. Khumsa maghanimin, 1/5 daripada ghanimah. Ghanimah itu artinya harta rampasan perang. Hatta yuparriqahul imamul hakimu, sehingga nanti 1/5 ghanimah itu akan dibagi-bagiin ya oleh imam yang adil. Jadi ini ada beberapa ya cabang iman kembali yang harus kita tahu. Sekarang disebutkan satu persatu. Zakaron nazimu fi hadzal baiti, nazim telah menyebutkan fi hadzal baiti, di dalam bait ini, salasa syu'abin, yaitu 3 cabang iman. Jadi yang disebutkan tadi nazumannya itu ada 3 cabang iman. Makanya sekarang kita tinggal ngelanjutin. Faqala ala nazmi masabaqo, maka pengarang kitab berkata melanjutkan susunan, yaitu yang dari atas tadi. Kita udah sampai kemarin tuh cabang iman yang ke-25. Nah sekarang cabang iman yang ke-26. Sekarang berarti cabang iman yang ke-27.
Sehingga kata pengarang kitab wasyu'batus sabi'atu wal isruna, dan cabang iman yang ke-27 al-murabatatu, yaitu murabatoh. Murabatoh itu ya kita bertahan tetap di satu tempat. Wahia mulazamatul mahalli, yaitu tetap di satu tempat. Allazi bainal muslimina, yang di situ adalah tempat antara orang-orang muslim wal kufari, dan orang-orang kafir. Lihirasatil muslimin, untuk menjaga orang-orang Islam. Jadi artinya murabatoh itu menjaga pertahanan. Jadi ada perbatasan orang Islam dengan orang-orang kafir. Ini sering terjadi peperangan antara orang Islam dengan orang kafir. Nah sekarang kita jaga tempat tersebut, ya, jaga pertahanan supaya orang Islam yang di situ jangan sampai nanti diserang oleh musuh. Nah orang yang murabatoh di sini termasuk orang yang begitu mulia, sehingga nanti dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya murabatoh, tetap di satu tempat, yang tempat itu ya tinggal orang muslim dan orang kafir. Nah, dia tinggal di situ untuk menjaga dan melindungi orang-orang Islam dari serangan musuh. Yaitu namanya dalam istilahnya murabatoh, ya. Walawid takhazahu watonan, sekalipun dia jadikan tempat itu menjadi tempat tinggalnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ribatu yaumin fisabilillah khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Jadi ribatu yaumin, bertahan di satu tempat satu hari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu nilainya lebih bagus daripada dunia dan isi-isinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, man mata murabitan fi sabilillah, siapa-siapa yang meninggal dunia dalam kondisi dia menjaga pertahanan, menjaga perbatasan fi sabilillah, di jalan Allah, amina minal fazail akbar, maka dia akan terlindungi dari yaitu penyakit yang sangat dikhawatirkan. Jadi artinya dia dijaga dari berbagai macam penyakit-penyakit. Kalau dia meninggal dunia ya dalam rangka menjaga perbatasan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, penyakit yang sangat dikhawatirkan itu apa? Ayyub marobihi ilan nar, yaitu seseorang diperintahkan untuk masuk ke dalam api neraka. Jadi insya Allah tuh pahalanya besar sekali ibu-ibu, orang-orang yang menjaga perbatasan di tapal batas orang muslim dengan tapal batas orang kafir, karena daerah tersebut daerah yang termasuk sering terjadi serangan-serangan dari musuh. Nah sekarang ada orang Islam yang rela ya mengorbankan jiwanya untuk bertahan di situ, untuk menjaga yaitu orang-orang muslim yang tinggal di situ. Nah kalau seandainya orang itu nanti tewas ya meninggal dunia, maka kata Nabi, orang itu nanti akan dikasih perlindungan dari penyakit yang sangat dikhawatirkan. Apa? Yaitu nanti dia akan diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Wasyu'abatus saminatu wal isruna, cabang iman yang ke-28, as-sabatu fi muharabatil a'da'i, yaitu dia tetap ya di dalam memerangi musuh, wa adamil firari minha, dan tidak lari dari ya serangan-serangan musuh. Jadi kalau seandainya terjadi peperangan ya orang tuh mesti tetap di medan pertempuran, enggak boleh lari dari medan pertempuran. Sebab lari dari medan pertempuran itu termasuk dosa besar.
Jadi ada beberapa dosa besar yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya asyirku billah, syirik kepada Allah. Itu syirik kepada Allah termasuk dosa besar. Yang kedua, durhaka kepada orang tua. Itu durhaka sama orang tua termasuk dosa besar. Yang ketiga, makan harta anak yatim. Ya, jadi makan harta anak yatim termasuk dosa besar. Terus apalagi makan riba. Nah, itu makan riba juga termasuk dosa besar. Terus membunuh orang lain tanpa jalan yang benar. Kemudian apalagi? Yaitu lari dari medan pertempuran. Nah, jadi lari dari medan pertempuran juga termasuk dosa besar. Nah, ini yang bisa ya merusakkan tatanan kehidupan manusia. Jadi ada 7 perbuatan yang bisa merusak tatanan kehidupan manusia yang dikategorikan sebagai dosa besar. Jadi saya ulangi, yang pertama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dosa syirik paling besar ini tidak akan diampunkan oleh Allah. Kalau dosa-dosa yang lain tuh ibu masih bisa diampunkan. Seandainya ada orang meninggal dunia punya dosa, mungkin dia ninggalin sholat, mungkin dia enggak puasa Ramadan atau yang lain-lain. Nah, itu bisa dia masih diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mau ampunkan, diampunkan. Jika Allah mau siksa, yaitu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang namanya dosa syirik itu tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya tolong jangan sampai ya nanti ada kita masuk punya dosa syirik, meninggal dunia kita bawa. Nah, ini bahaya. Ya, itu dosa syirik banyak ibu-ibu. Itu gara-gara bodrek bisa syirik orang. Ya, gara-gara bodrek. Dibilang begini, untung ada bodrek. Kalau kagak ada bodrek mati dah gua. Nggak boleh begitu. Sampai begitu percayanya sama bodrek. Ya, sampai-sampai kalau kagak ada bodrek mati dah gua. Emangnya yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah. Yang menyebabkan orang meninggal dan tidak meninggal siapa? Allah. Bagus ada dokter ganteng. Kalau nggak ada, aduh, habis dah gua dah. Jangan. Oh, kadang-kadang ibu-ibu sampai begitu banget ya. Jangan, nggak boleh. Ya, tetap kita cuma sekedar ikhtiar. Ya, sementara yang menyembuhkan itu bukan dokter, bukan obat, tetapi siapa? Allah. Cuma memang kita kalau lagi sakit disuruh berobat, suruh ikhtiar. Tuh begitu. Dulu pernah kejadian zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi Nabiullah Musa pernah sakit gigi. Ya, pernah sakit apa, Bu? Sakit gigi. Pada saat lagi sakit gigi, ngeluh juga Nabi Musa. Padahal Nabi Musa nabi yang paling kuat, hebat. Ya, saat itu sakit gigi, ngerintih. Aduh, sama sama kita. Ya, itu kalau sakit gigi, masya Allah, ngerintih. Lalu dia mohon Allah, ya Allah, tolong dong obatin nih gigi saya. Allah nggak langsung bilang, ya udah sembuh, nggak begitu. Padahal Allah mah gampang. Iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kan gampang kalau Allah mau bilang sembuh, pasti sembuh. Orang api aja dibilang ya adem jadi adem. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Api nggak panas, jadi adem karena diperintah sama Allah. Gampang Allah mah. Tapi Allah nggak bilang begitu. Hai Musa, kamu harus berobat dulu, ikhtiar. Apa ya Allah yang harus saya lakukan? Coba kamu cari di depan rumah kamu itu ada rumput-rumput. Nah, itu rumput-rumput nanti kamu ambil, kamu tumbuk, terus kamu popolin ke gigi kamu yang sakit. Tuh begitu. Itu kan namanya ikhtiar, Ibu ya. Ikhtiar berobat namanya. Akhirnya dikerjakan sama Nabi Musa. Nabi Musa keluar cari pohon ya semacam rumput-rumputan yang diperintahkan oleh Allah. Akhirnya sesuai dengan perintah Allah,
ya diambil, ditumbuk, dipopolin ke giginya. Alhamdulillah sembuh. Siapa yang nyembuhin? Allah. Tapi ada sebabnya tuh seperti itu. Sembuh dah ceritanya nih. 3 bulan kemudian kambuh lagi. Nabi Musa sakit gigi lagi. Nah setelah Nabi Musa sakit gigi lagi, ini Nabi Musa sok tahu dah nih, dikagak minta lagi sama Allah, dilupa dah sama Allah. Ya, oh ini gigi saya sakit, pasti obatnya rumput yang itu tuh. Ya, dia buka rumah, kemudian dibuka pintu, dia keluar dari rumah, kemudian dicari itu rumput-rumput tersebut. Ya, kemudian dipopolin lagi. Ternyata apa yang terjadi? Bukan sembuh, makin sakit. Ya, makin sakit. Baru diingat sama Allah. Ya Allah, kok saya obatin pakai rumput-rumput ini nggak seperti 3 bulan yang lalu sembuh, tapi ini semakin sakit. Allah kasih tahu, dulu kamu mintanya sama saya, minta disembuhkannya. Kalau sekarang kamu lupa sama saya, kamu anggap bahwa rumput itu yang bisa menyembuhkan. Ternyata rumput nggak bisa memberikan apa? Kekuatan apa-apa, nggak bisa memberikan asar apa-apa. Baru sadar Nabi Musa tuh begitu. Makanya yang menyembuhkan penyakit siapa? Allah. Tuh jangan sampai syirik kita. Jangan gara-gara bodrek kita bilang, ini kalau nggak ada bodrek mati dan nih gue nih. Oh begitu, nggak boleh. Jadi nggak boleh syirik. Atau kita punya batu cincin, Bu. Oh ini kalau nggak pakai batu cincin ini nih, saya terasa nggak merasa aman. Kalau pakai ini kayaknya saya udah merasa terlindungi. Itu jangan. Jadi nanti ini kita ya bisa jadikan sebagai Tuhan yang bisa melindungi. Bisa syirik nggak? Bisa. Pokoknya apa aja, Bu, ya jangan percaya sama hal-hal yang seperti itu. Kita udah baca la ilaha illallah. Apa artinya la ilaha illallah? Kalau kita bilang artinya tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, itu tingkatannya masih tingkatan dasar, masih tingkatan anak SD. Kalau ibu udah bukan begitu lagi. La ilaha illallah itu artinya tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakit kecuali Allah. Itu artinya la ilaha illallah. Kalau kita bilang tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar kecuali Allah, itu tingkatan masih dasar, mu'alaf namanya masih. Ya, mu'alaf itu kan orang yang baru masuk Islam ya. Itu begitu. Kalau kita udah bukan begitu lagi. Oh, tidak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah. Itu begitu. Jadi rezeki yang masih Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kesehatan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan kesembuhan kecuali Allah. Jadi semuanya ya kita ya libatkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan kenyang kecuali Allah. Itu artinya la ilaha illallah. Makanya mantapkan tuh ya akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akidahnya yang ada 50 aqaidul iman. Sifat wajibnya, sifat mustahilnya, sifat jaiznya bagi Allah. Nah itu benar-benar kita mantapkan. Ya itulah makna daripada kalimat la ilaha illallah. Kita tuh, Bu, kalau udah bisa ke situ mengucapkan kalimat la ilaha illallah 1 kali aja dahsyat benar itu. Kata Nabi, siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah, maka dosa-dosa kita akan luntur, hancur semuanya, lebur semuanya. Tuh, karena kita benar-benar tahu maknanya la ilaha illallah. Apalagi panjangin kalimatnya. La ilaha illallah. Tuh. Jadi kalimat la ilaha illallah panjangin. La ilaha illallah. Itu siapa yang membaca kalimat tersebut, ya semata-mata mencari ridho Allah, itu dosa-dosanya akan ya dihapuskan semuanya. Nah, itu dahsyatnya kalimat la ilaha illallah.
Dulu tuh yang baca kalimat begitu biasanya siapa tuh? Ya Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Ya tuh kita masih ya di tahun-tahun 70-an, 80-an tuh Kiai Haji Abdullah Syafi'i kalau baca kalimat la ilaha illallah begitu dipanjangin. Ntar jamaahnya pada ngikutin. La ilaha illallah. Semuanya baca. Nah itu dosa-dosa kita akan ya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Ya, jadi artinya ya dosa syirik nih hati-hati jangan sampai ada pada diri kita. Makanya kita bersihkan jangan sampai ada dosa syirik ya, sehingga insya Allah ya kalau kita meninggal dunia tidak punya dosa syirik, insya Allah kalau dosa-dosa yang lain bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan lagi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza laqitum fi'atan, apabila kamu bertemu dengan satu kelompok daripada musuh, pasbutu, maka tetaplah kamu di situ. Jadi kalau udah terjadi peperangan, ketemu sama musuh, jangan lari, enggak boleh. Pasbutu, tetap kamu di situ. Wazkurullaha, dan ingatlah kamu kepada Allah, berzikirlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala kasiran, banyak. Jadi banyak zikir, banyak ingat sama Allah. La'allakum tuflihun. Tujuannya supaya kamu nanti akan mendapatkan keberuntungan. Ini terdapat di dalam surah Al-Anfal ayat ya 45. Jadi ya ayat ini ya menerangkan kepada kita kalau suatu saat terjadi peperangan, ada orang kafir berperang dengan orang Islam, nah orang Islam itu nggak boleh mundur, nggak boleh lari dari medan pertempuran, tetapi dia disuruh terus ya bertahan di situ. Kalau tewas matinya syahid, kalau menang nanti dia akan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Nah sambil bertahan di situ banyaklah berzikir kepada Allah, ingat sama Allah, berzikir kepada Allah supaya kamu akan mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Saya kira sampai sini kali ya ibu-ibu. Ya nanti baru kita lanjutkan ya dengan idza harabtum jama'atan kafiratan fasbutu liqitalihim. Ya, jadi tandain sampai situ. Ya mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan siang hari ini ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para ibu-ibu hadirat jamaah sekalian. Ya, mudah-mudahan ya kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa istiqomah di dalam yang menghadiri kegiatan majlis taklim di Masjid Jami Al-Falah ini, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.